看着我干嘛？ Ketika gadis paling miskin di kampus berhasil membuat pria paling kaya dan paling kejam memiliki perasaan cinta yang sangat tulus. Cerita diawali dengan sosok gadis manis bernama Dong Sanchai yang berhasil menjadi mahasiswi ahli gizi di universitas terbaik di negerinya. Selain Sanchai, teman sekolahnya yang bernama Jinghae dan juga Li Chen juga lulus menjadi mahasiswa di jurusan yang sama dengan Sanchai. Lindsay adalah mahasiswi yang kurang mampu, namun ia adalah siswi terbaik di SMA Sanchai dahulu. Sementara itu Jinghae sekarang adalah anak orang kaya baru yang berkuliah di sana hanya untuk bisa tetap dekat dengan Sanchai. Jinghae sendiri sudah memiliki cita-cita untuk menjadi penerus pemilik perkebunan pisang milik keluarganya. Hari itu setelah selesai kuliah pertama dari dosen undangan, para mahasiswi tampak berebut foto dengan member F4 yang menjadi ikon kebanggaan kampus mereka. Sanchai yang tidak sengaja bertabrakan dengan kerumunan mahasiswi itu akhirnya terjatuh dan ponsel miliknya tidak sengaja terinjak oleh salah satu anggota F4 yang memakai sepatu kulit warna hijau. Sanchai pun langsung mengejarnya dan hendak meminta pertanggungjawaban, namun ia malah mendapatkan hukuman karena sikapnya yang dianggap tidak sopan. Sanchai merasa ini tidak adil dan ia bertekad untuk tetap meminta pertanggungjawaban dari F4. Namun mereka benar-benar tidak peduli dengan Sanchai. F4 sendiri adalah mahasiswa terbaik unggulan di universitasnya. Tidak hanya sangat kaya, mereka juga pemain terbaik level dunia untuk permainan kartu. Mereka tidak pernah kalah dan sudah mengharumkan nama negaranya. Michuo adalah ahli dalam mengingat, sementara Simon adalah si ahli strategi. Kemudian Wajelai mengalahkan lawan hanya dengan kelembutan dan ketenangannya. Sementara itu Tomingse adalah pemain terkuat dan membuat lawannya takut bahkan sebelum bertanding. Siapapun yang ingin menantang F4, mereka harus bisa mengalahkan mereka dalam sebuah permainan kartu. Dan siapa yang kalah harus angkat kaki dari kampus. Kemudian hari berikutnya, saat Li Chen berulang tahun, Sanchai memberikan kue ulang tahun buatannya. Namun saat mereka asik berfoto bersama, Li Chen tidak sengaja terpeleset dan kue yang ia pegang jatuh tepat di atas kepala Tomingse. Tomingse sangat murka dan bersikap kasar kepada Li Chen yang saat itu meminta maaf kepadanya. Dan Sanchai pun mencoba untuk membela sahabatnya itu. Ia pun langsung menantang Tomingse. Namun hal itu justru membuat Sanchai mendapatkan kartu peringatan dari F4. Sanchai meluapkan semua kekesalannya di atap gedung. Dan tanpa sengaja semua ucapan buruk Sanchai pun terdengar oleh Wajelai yang sedang beristirahat di sana. Kemudian hari berikutnya, Sanchai menerima banyak pesanan makanan untuk jualan online ibunya. Ia bersemangat untuk mengantarkannya, namun ternyata Tomingse lah yang sengaja memesan itu semua untuk menghina Sanchai. Sanchai sangat kesal dan menasehati Tomingse, namun hal tersebut membuat Tomingse marah dan melempar makanan ke muka Sanchai. Sanchai mencoba menahan air matanya dan langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Dan hal itu membuat Tomingse untuk pertama kalinya ia pun merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan.
Kemudian saat Sanjay mencoba untuk membersihkan noda di bajunya, ia hampir saja dilecehkan oleh pria-pria nakal. Beruntunglah saat itu Wajole datang dan menolongnya. Sanjay merasa Wajole sedikit berbeda dari anggota F4 yang menakutkan lainnya. Karena hari itu, Wajole sangat peduli kepada Sanjay dan membantu Sanjay untuk melupakan kesedihan yang ia alami. Wajole menunjukkan cara yang sering ia lakukan saat ia ingin menangis, yaitu dengan berdiri terbalik. Keesokan harinya, Sanjay tiba-tiba sangat bersemangat untuk sarapan. Ia mengisi full energinya sebelum berangkat ke kampus. Sesampainya di kampus, ia pun langsung mencari Tomingse dan menghadiahkan tendangan 1000 bayangan kepada Tomingse di depan seluruh mahasiswa di kampusnya. Tomingse menjadi bahan lelucon teman-teman F4 lainnya karena baru pertama kali ini ada orang yang bisa mengalahkannya seperti tadi. Namun tidak seperti biasanya, Tomingse tidak terlalu marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Sanjay kepadanya. Karena ia merasa bersalah dengan kejadian pelecehan kemarin yang hampir saja terjadi kepada Sanjay. Di tempat berbeda, Sanjay meluapkan kebahagiaannya karena telah berhasil memberi Tomingse pelajaran. Selepas kuliah, Sanjay pergi mencari Wajole untuk mengembalikan sapu tangan yang diberikan oleh Wajole kepadanya kemarin. Ia berterima kasih dan berharap bisa bertemu dengan Wajole lagi di atap seperti dulu. Namun Wajole tampak acuh. Ia tidak meminta sapu tangannya dikembalikan dan tidak akan pergi ke atap lagi mulai sekarang. Kemudian dua bodyguard elit terlihat meminta Sanjay untuk ikut dengannya. Sanjay bingung akan dibawa ke manakah ia. Rupanya ia dibawa pergi ke rumah mewah Tomingse untuk di makeover. Sanjay senang melihat penampilan barunya, namun ia berubah sangat kesal saat melihat Tomingse. Tomingse melarang Sanjay untuk menyukai Wajole karena ia meminta Sanjay untuk menjadi pacarnya. Sanjay menolak semua tawaran Tomingse dan semua kemewahan yang akan diberikan oleh Tomingse. Ia bahkan berjanji tidak akan pernah menyukai pria seperti Tomingse di dunia ini. Sanjay kemudian menceritakan tentang kejadian di rumah Tomingse kepada sahabatnya, Xiaoyu. Xiaoyu berpikir mungkin sebenarnya Tomingse memiliki perasaan kepada Sanjay. Namun mendengar pendapat Xiaoyu justru membuat Sanjay kesal, karena di dalam hatinya kini hanya ada Wajole saja. Kemudian tiba-tiba Simon dan Wajole datang ke toko minuman tempat Sanjay dan juga Xiaoyu bekerja. Sanjay sangat senang bisa melihat Wajole dari dekat sekali lagi. Keesokan harinya, Sanjay pergi ke atap untuk mencari Wajole. Ia sangat senang hari itu Wajole tampak sangat ramah kepadanya. Sementara itu, kedekatan Sanjay dan Wajole membuat dua temannya cemburu. Mereka sengaja mematahkan hati Sanjay dengan menceritakan tentang sosok Tenta Jing yang menjadi cinta pertama Wajole. Sanjay tentu patah hati karena sosok Tenta Jing begitu sempurna dan serasi untuk Wajole ketimbang dirinya. Malam itu saat berjalan pulang, Sanjay kembali bertemu dengan Wajole yang sedang memandangi foto iklan gadis idamannya. Hal itu membuat Sanjay sedih, namun tiba-tiba Wajole memuji wajah imut Sanjay dan kemudian mencium pipinya. Kebahagiaan Sanjay tidak bertahan lama, karena keesokan harinya Tenta Jing telah kembali dari Paris dan terlihat sekali Wajole sangat merindukan dan senang dengan kedatangan Tenta Jing. Keesokan harinya, Tomingse kembali berusaha untuk mendekati Sanjay. Namun Sanjay memilih untuk terus bertama dengan Jinghe dan mengabaikan Tomingse setiap hari.
Hal tersebut membuat Tomingse sangat marah dan akhirnya ia pun memberikan kartu peringatan F4 kepada Jinghe. Kemudian saat Sanjay dan Jinghe menikmati makan siangnya di kantin, Tomingse terus memandangi Sanjay dari kejauhan dan hal itu membuat Sanjay kurang nyaman. Sanjay kemudian tidak sengaja menabrak seniornya yang pemarah. Melihat keributan itu, Tomingse menyalahkan Sanjay dan juga mengolok-ngolok dirinya. Wojole yang sejak tadi memperhatikan Sanjay pun kemudian mencoba untuk menolong Sanjay. Namun hal itu justru membuat Tomingse sangat kesal dan melarang Wojole untuk mendekati Sanjay. Jing kemudian mengajak Sanjay untuk pergi membersihkan bajunya yang kotor. Ia memberikan baju dan sepatu baru miliknya kepada Sanjay. Jing merasa Sanjay adalah seseorang yang spesial untuk Tomingse dan juga Wojole. Hari itu sepulang kuliah, Sanjay tiba-tiba merasa kurang enak badan dan kemudian pingsan. Setelah beristirahat di rumah, keadaan Sanjay mulai membaik. Kemudian tiba-tiba Tomingse datang untuk menjenguk Sanjay. Kedua orang tua Sanjay menyambut Tomingse dengan sangat kagum dan ramah. Mereka meminta Tomingse untuk ikut makan di rumahnya terlebih dahulu dan tidak perlu terburu-buru pulang. Sanjay sejenak merasa kagum melihat betapa sopan dan ramahnya Tomingse kepada orang tuanya. Kemudian saat berpamitan pulang, Tomingse memeriksa keadaan Sanjay yang tadi demam. Sanjay merasa malu dengan sikap perhatian Tomingse kepadanya. Tomingse kemudian bertanya tentang rencana liburan Sanjay di liburan musim semester ini. Ia tampak sedih saat Sanjay tidak ikut rencana liburan kampus yang akan pergi ke Hawaii dan memilih pergi bersama dengan Jinghe ke villa milik keluarganya. Sesampainya di rumah, Tomingse terus memikirkan Sanjay yang akan pergi ke villa milik keluarga Jinghe. Kemudian hari berikutnya, Sanjay dan Jinghe pun pergi ke villa keluarganya untuk berlibur. Sanjay dan Jinghe kemudian melanjutkan pergi memancing dengan kapal kecil milik keluarga Jinghe. Namun saat itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan kapal pesiar Tomingse yang begitu besar. Tomingse memang sengaja mengajak teman-temannya untuk berlibur di villa miliknya, alih-alih pergi ke Hawaii, karena ia ingin bertemu dengan Sanjay. Malam harinya, saat pesta yang diadakan oleh F4, Sanjay tampil memukau dengan riasan tipis yang diberikan oleh Jing. Kemudian saat acara puncak, Sanjay tidak sengaja tersenggol dan ia pun terjatuh tepat di atas Tomingse. Sanjay sangat malu karena ia tidak sengaja mencium bibir Tomingse. Ia kemudian pergi dengan kesal karena menyesali ciuman pertamanya yang ia berikan untuk Tomingse. Keesokan harinya, Jinghe sangat kesal karena Tomingse telah mengambil ciuman pertama Sanjay. Ia kemudian menantang Tomingse untuk berlomba memancing cumi-cumi. Jinghe menceritakan betapa berharganya Sanjay untuknya sejak mereka SMA dulu. Mendengar cerita Jinghe membuat Tomingse semakin kagum kepada sosok Sanjay. Di tempat berbeda, saat Sanjay ingin mengembalikan pakaian dari Jing kemarin, hati Sanjay justru hancur setelah melihat kebersamaan antara Wojole dan juga Jing di dalam kamar. Keesokan harinya, saat kembali ke kampus, video viral ciuman Sanjay dan Tomingse menjadi pembicaraan teman-temannya. Lee Chen tampak kurang senang teman-temannya membicarakan tentang Tomingse dan Sanjay. Sementara itu, saat Sanjay mencari Lee di atap, Lee terlihat sangat senang setelah menggambar Jing yang selalu ada di hati dan pikirannya.
Lee kemudian meminta tolong Sanjay untuk membersihkan rambutnya yang terkena debu kapur yang ia gunakan untuk menggambar Jing. Sanjay terlihat senang bisa dekat dengan Lee, walaupun Lee tidak memiliki perasaan kepadanya. Di sisi lain, dua teman Sanjay diam-diam merekam kedekatan antara Lee dan Sanjay untuk mereka laporkan kepada To Ming-se. To Ming-se sangat kesal dan merasa dipermainkan oleh Sanjay. Ia mengira Sanjay menyukainya karena kemarin telah menciumnya di pantai. Micho dan Simon mencoba untuk menenangkan To Ming-se, namun To Ming-se semakin tersulut emosi dan membanting ponsel milik teman Sanjay. To Ming-se kemudian mencari Sanjay di atap. Ia melampiaskan rasa kecewanya dan cemburunya kepada Sanjay. To Ming-se mencoba untuk mencium Sanjay, namun Sanjay justru menangis dan membuat To Ming-se merasa sangat bersalah dengan apa yang telah ia lakukan kepada Sanjay. Dan sejak itu, Sanjay dan To Ming-se pun seperti orang asing setiap kali mereka tidak sengaja bertemu. Kemudian Sanjay dan Xiaoyu mempersiapkan diri untuk datang ke acara ulang tahun Tenta Jing. Selain mengajak Xiaoyu dan Jinghe, Sanjay juga mengajak Lin Chen. Namun karena Lin Chen tidak berangkat bersama dengan Sanjay, Lin Chen pun yang sudah terlanjur berdandan rapi dan membeli gaun mahal, terpaksa tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pesta. Lin Chen mencoba untuk menelpon Sanjay, namun ponsel Sanjay malah rusak di waktu yang tidak tepat sehingga tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Sanjay yang sudah ada di dalam, ia tampak bingung dan salah tingkah saat bertemu dengan To Ming-se. Sementara Xiaoyu justru sangat senang karena Simon menolongnya saat ia dimarahi oleh seorang bapak-bapak genit. Sanjay melarang Xiaoyu untuk memiliki perasaan kepada Simon karena Simon terkenal sebagai seorang yang playboy. Sanjay kemudian mencoba menghubungi Lin Chen dengan menggunakan ponsel Xiaoyu. Namun saat itu, Lin Chen berpura-pura tidak bisa datang, padahal ia hanya kecewa karena ia tidak mungkin masuk saat gaun yang ia kenakan sudah basah kuyup karena hujan di luar gedung. Sementara itu, saat pesta dimulai, Jing kemudian memberikan pengumuman yang mengejutkan. Ia berpamitan kepada orang tua dan juga semua teman-temannya. Ia mengatakan ia ingin segera kembali ke Paris dan mengejar impiannya menjadi relawan di sana. Jing meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena ia menolak menjadi pewaris tahta. Jing kemudian menunjukkan tekadnya dengan memotong rambut panjang yang selama ini menjadi mahkota indahnya. Saat itu Lee tampak sangat kecewa dan memilih untuk pergi dari pesta. Sanjay yang bisa merasakan kesedihan Lee tampak mabuk malam itu. Ia kemudian berjalan sempoyongan dan bertemu dengan Ase di koridor. Dan tanpa sengaja ia pun langsung muntah di depan Ase dan mengotori jas mahal Ase. Keesokan harinya, Sanjay terbangun di rumahnya. Ibu Sanjay mengatakan betapa romantisnya tadi malam saat Ase mengantar Sanjay pulang. Kemudian saat di kampus, Lin Chen mulai menjauhi Sanjay dan juga Jinghe. Ia berpura-pura sibuk dan menyelesaikan makanannya lebih awal dan tidak ingin mendengar cerita Jinghe dan Sanjay tentang pesta semalam. Ase kemudian menemui Sanjay. Ia membahas tentang setelan jas mahalnya yang terkena muntahan Sanjay semalam. Ase memberitahu Sanjay bahwa Jing akan segera kembali ke Paris. Ia mengatakan mungkin ini adalah kesempatan untuk Sanjay jika ingin mendekati Lee. Namun melihat Lee sedih justru membuat Sanjay juga sedih. Ia kemudian memberanikan diri untuk memohon kepada Jing untuk tetap tinggal di Cina dan membatalkan rencananya untuk menetap di Paris. Namun hal tersebut justru membuat Lee sangat marah kepada Sanjay. Ia menganggap Sanjay terlalu lancang meminta Jing untuk tetap tinggal dan melupakan impiannya.
还没有联系上雷蒙。 Kemudian hari berikutnya, F4 mengajak Sanjay untuk mengantar keberangkatan Jing ke bandara. Sanjay tampak sedih karena tidak melihat Lee ada di sana. Mereka kemudian berpamitan kepada Jing dan juga berharap yang terbaik untuknya. Setelah Jing pergi, kemudian Lee muncul dengan senyuman. Ia tampak sudah lebih baik dan memutuskan untuk menyusul Jing ke Paris. Lee berterima kasih kepada Sanjay untuk keberanian yang telah ia berikan kepadanya. Ase tampak sangat cemburu melihat Lee mencium kening Sanjay saat itu. Kemudian setelah pesawat Lee lepas landas, Ase memberanikan diri untuk mengajak Sanjay berkencan. Suara pesawat saat itu membuat Sanjay sepertinya tidak terlalu mendengar ucapan Ase tadi. Dan Ase sendiri cukup malu untuk mengatakannya lagi kepada Sanjay. Keesokan harinya di kampus, Sanjay dan Jing Hee terkejut mendapatkan undangan untuk bermain poker dengan F4. Semua teman-temannya berkumpul di depan ruangan klub poker F4 karena sangat tertarik dengan hal itu. Ase dan Micho dengan sangat mudah langsung mengalahkan Jing Hee dan Sanjay, sekalipun Jing Hee saat itu mencoba bermain curang. Simon dan Micho langsung menyeret Jing Hee keluar ruangan karena Ase ingin berduaan dengan Sanjay. Rupanya Ase hanya ingin mengulangi kembali ajakan kencannya kepada Sanjay. Kemudian keesokan harinya cuaca terlihat tidak mendukung karena hujan mulai turun. Sanjay yang sedang berbelanja dengan ibunya, ia terlihat khawatir dengan Ase. Dan kemudian ia pun bergegas pergi memeriksa apakah Ase benar-benar menunggunya di tempat yang ia janjikan. Sanjay terkejut melihat Ase sudah basah kuyup di tengah taman. Wajah Ase pucat dan ia pun langsung memeluk Sanjay karena menggigil kedinginan. Sanjay kemudian mengajak Ase untuk mencari makanan murah karena ia berniat untuk mentraktir Ase sebagai permintaan maaf. Namun saat naik lift, mereka tiba-tiba terkunci di dalam lift yang sedang rusak. Semalaman itu mereka berdua bertahan hidup di dalam lift. Ase tampak semakin lemah karena badannya mulai demam. Sanjay tentu langsung merawat Ase dan berharap demam Ase segera turun. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua sedikit canggung satu sama lain. Dan Ase hampir saja ingin mencium Sanjay yang terdiam memandanginya. Hingga kemudian petugas mall datang dan membuka lift tersebut dan membuat mereka berdua salah tingkah. Setibanya di rumah, orang tua Sanjay yang sangat cemas berubah menjadi sangat bahagia mengetahui Sanjay semalaman dengan Ase terkurung di dalam lift. Kemudian saat di kampus, teman-teman Sanjay mendadak heboh saat melihat Ase mengembalikan jaket yang dipinjamkan Sanjay kepadanya semalam. Jing Hee sangat cemburu dan tidak terima jika Ase dan Sanjay kemarin malam menghabiskan waktu berduaan. Dua teman Sanjay mendadak bersikap baik setelah melihat kedekatan antara Sanjay dan To Ming Se. Kemudian malam harinya mereka mengajak Sanjay dan Lin Chen untuk pergi ke klub bersama. Sanjay tampak kurang menikmati suasana saat itu. Namun ia mulai merasa pusing setelah minum beberapa minuman. Ia mulai berhalusinasi saat melihat seorang pria asing memainkan piano. Sanjay kemudian mendekati pria asing tersebut karena merasa melihat sosok Wojole yang ia rindukan. Dan keesokan harinya, Sanjay tiba-tiba terbangun di sebuah kamar hotel. Sanjay bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Ia membaca pesan di atas meja dan mengingat sosok pria asing yang menari dengannya kemarin malam. Sanjay mencoba menghubungi Thomas, si pria asing itu, dan menanyakan peristiwa yang terjadi kemarin malam. Kemudian Thomas menemui Sanjay di kampus. Ia menjelaskan tidak terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Ia hanya membawa Sanjay ke hotel karena Sanjay sedang mabuk. Pembicaraan Sanjay dan Thomas terhenti saat To Ming Se tiba-tiba datang. Thomas kemudian berbicara dengan bahasa Prancis dan berpura-pura sedang mencari alamat.
Tomingse dengan santai menjawab Thomas dan menunjukkan jalan yang benar. Ia melarang Thomas untuk berbicara dengan Sanjay karena Sanjay adalah pacarnya. Namun hari berikutnya, kampus menjadi heboh dengan tersebarnya foto antara Thomas dan Sanjay di hotel. Sanjay bergegas pergi mencari Thomas, namun pelayan kafe mengatakan bahwa Thomas sudah tidak bekerja lagi di sana. 不会吧？怎么了？ Di tempat berbeda, Simon dan Michuo berusaha untuk menyembunyikan berita tentang Sanjay dan Thomas. Mereka bahkan sengaja menceburkan Tomingse ke kolam renang agar ponsel Tomingse jatuh dan tidak bisa digunakan lagi. Mereka ingin Ase tidak bisa melihat ponselnya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Sanjay sangat bingung karena tidak bisa menemukan Thomas. Michuo dan Simon mencoba untuk membantu Sanjay karena mereka merasa ada yang aneh dengan hal tersebut. Sejak itu, teman-teman di kampus mulai membicarakan Sanjay yang dianggap murahan. Kemudian keesokan harinya, saat Simon dan Michuo sedang menganalisa foto Sanjay yang tersebar, tiba-tiba Tomingse datang. Ia pun akhirnya tahu tentang apa yang disembunyikan darinya sejak kemarin. Tomingse mengingat pria asing yang ada di foto tersebut. Ia merasa kecewa kepada Sanjay karena Sanjay telah berbohong kepadanya saat bertemu dengan pria asing itu di kampus tempo hari. Sanjay memang masih belum bisa membuktikan hal yang terjadi kepadanya. Ia merasa sedih karena ia telah kehilangan kepercayaan Tomingse. Malam itu Tomingse sangat mabuk dan pergi ke taman tempat ia dan Sanjay berkencan tempo hari. Kemudian, Lin Chen datang untuk memayungi Tomingse yang kehujanan. Sayangnya Tomingse sendiri saat itu sedang mabuk, dan ia pun mengira Lin Chen adalah Sanjay. Kemudian ia pun menciumnya. Keesokan harinya, Tomingse terbangun di tempat Lin Chen. Ia segera berpamitan pulang, namun Lin Chen menahannya karena ia ingin Tomingse mencintai dirinya. Namun Tomingse sendiri tentu tidak peduli karena ia hanya menyukai Sanjay. Tomingse kemudian pergi mencari Sanjay karena ia merasa bersalah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sanjay kepadanya. Tomingse kemudian pergi ke tempat Sanjay bekerja. Ia pun melihat Sanjay sedang dibawa oleh dua pria nakal yang hendak melecehkan dirinya. Tomingse kemudian berlari mengejarnya dan langsung memberikan pelajaran kepada mereka. Tomingse meminta maaf kepada Sanjay karena ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sanjay tempo hari. Sanjay hanya menangis di pelukan Tomingse. Ia lega akhirnya Tomingse percaya kepadanya. Sanjay sendiri tidak peduli sekalipun banyak yang menghina dirinya. Asalkan Tomingse percaya padanya, itu lebih dari cukup untuknya. Kemudian Tomingse membawa Sanjay pulang ke rumahnya untuk diobati. Sanjay merasa bingung kenapa ia diam saja dan menerima ciuman Tomingse. Kemudian Tomingse mengajak Sanjay pergi ke suatu tempat. Michuo dan Simon sudah menunggu mereka karena ingin menunjukkan sesuatu. Mereka menunjukkan siapakah yang menyebarkan foto Sanjay dan Thomas di sosial media. Lin Chen tidak bisa mengelak bukti-bukti yang dimiliki oleh Simon dan Michuo. Sanjay merasa sangat kecewa karena selama ini ia menganggap Lin Chen adalah sahabatnya. Ia tidak menduga Lin Chen memiliki rasa cemburu dan juga kebencian kepadanya sehingga tega melakukan hal itu. Keesokan harinya teman sekelas mulai menjauhi Lin Chen. Namun Sanjay memilih untuk memberikan pengertian karena ia tidak mau Lin Chen dibully oleh teman-temannya. Sanjay meminta maaf kepada Lin Chen karena selama ini ia tidak peduli dengan perasaan Lin Chen sehingga membuat Lin Chen memendam rasa kecewa kepadanya. Sanjay kemudian mengajak Lin Chen untuk berbaikan dan kembali berteman seperti dulu lagi. Kemudian Tomingse datang untuk memberikan ponsel baru kepada Sanjay agar Sanjay tidak memakai ponsel milik ibunya lagi. Saat itu Wojole juga datang dan menyapa mereka semua.
Rupanya Wojole memutuskan untuk kembali ke kampus lagi. Tomingse takut jika Lee mendekati Sanjay dan ia pun memberikan pengumuman bahwa Sanjay adalah pacarnya. Lee hanya tersenyum melihat Tomingse dan Sanjay. Kemudian saat pulang ke rumah, Sanjay terkejut melihat banyak barang-barang elektronik di rumahnya. Ia menelpon Tomingse dan memintanya untuk mengambil semua barang-barang itu. Sanjay pergi menemui Tomingse yang sedang berkumpul merayakan kepulangan Lee. Namun, Sanjay justru merasa aneh dan risih dengan perubahan sikap Lee yang terlihat sangat mesra dengan gadis di klub tersebut. Keesokan harinya, Sanjay melihat Lee termenung di atap. Lee tiba-tiba mengajak Sanjay berpacaran diam-diam. Sanjay tentu merasa bingung dengan Lee yang sangat berubah sekembalinya ia dari Perancis. Kemudian sepulang kuliah, Tomingse tiba-tiba mengajak Sanjay untuk liburan bersama dengan teman-teman F4 lainnya. Semua personil membawa teman wanita mereka masing-masing, dan tentu saja Tomingse ingin mengajak Sanjay ikut dengannya. Simon dan yang lain merasa Lee benar-benar berubah sejak kembali dari Perancis. Namun, mereka menganggap hal itu adalah hal lumrah karena Lee sudah seharusnya bertambah dewasa. Kemudian saat Sanjay kesulitan untuk tidur malam itu, ia berjalan-jalan di pantai sendirian. Saat itu ia melihat Lee duduk termenung memandangi lautan. Sanjay kemudian menanyakan apa yang sedang Wojole pikirkan. Wojole bersandar kepada Sanjay dan ia meminta sedikit waktu agar Sanjay mau mendengarkan ceritanya. Wojole mulai menceritakan tentang hubungannya dan Jing yang tidak berjalan baik karena Jing sangat disibukkan dengan pekerjaannya. Dan akhirnya Lee pun memilih untuk kembali ke Cina karena takut menjadi beban untuk Jing yang sedang menggapai impiannya. Keesokan harinya, Tomingse merasa aneh karena mendengar Wojole yang tidak kembali kemarin malam ke kamarnya. Dan ia pun ingat bahwa Sanjay pun keluar kamar kemarin malam. Kemudian Simon menerima kabar tentang rencana pertunangan antara Jing dan putra petinggi di Perancis. Mereka pun akhirnya mengerti alasan Lee kembali dengan sikap yang tiba-tiba sangat berubah. Kemudian malam harinya, saat Sanjay diam-diam pergi, Tomingse berpura-pura tidur dan ia mengikuti Sanjay diam-diam. Sanjay kembali pergi ke tepi pantai dan ia mencoba untuk menghibur Lee yang sedang menangis saat itu. Namun Lee terbawa suasana dan ia pun mulai mencium Sanjay. Dan semua itu tentu dilihat oleh Tomingse dari kejauhan. Tomingse tentu sangat marah, namun yang membuatnya seperti itu karena ia yakin bahwa Lee hanya menjadikan Sanjay sebagai pelampiasan dan tidak benar-benar memiliki perasaan yang tulus kepada Sanjay. Tomingse memukul Lee untuk membuatnya tersadar akan kesalahannya. Keesokan harinya, Simon dan Micho bingung kenapa Tomingse tiba-tiba pulang sendirian dan tidak berpamitan kepada mereka. Sementara itu, Sanjay sendiri mulai merasa bersalah karena selama ini Tomingse sangat tulus dan baik kepadanya.